Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani inspiratif. Ah, jumpa lagi bersama saya, Babe Weli. Ini hari pertama puasa. Nah, kita mau bikin untuk takjil buka puasa itu yang unik dan spesial. Kita mau bikin singkong Thailand. Nah, bagaimana caranya? Ayo ikut kami mau pergi ambil singkong dulu. Let's go. Kami naik motor menuju ke tempat pengambilan singkongnya. Nah, ini si kecil Al-Gaisan ikut juga. Kami naik motor bertiga sama Abang Abijar untuk mengambil singkong di kebun kecil kami di rumah dekat gunung. Let's go. Sebelum berangkat kami biasakan baca doa dulu supaya di perjalanannya tidak ada apa-apa ya. Nah, ini kita baca doa dulu. Mulai dari si Hafiz sama Abang Abijar baca doa. Oke, kita setelah baca doa baru kita jalan lagi. Jarak dari rumah ke tempat pengambilan singkong itu kurang lebih 500 meter. Jadi tidak terlalu jauh sih. Jadi kami naik motor melewati jalan tanah dan hati-hati juga dari rumah menuju ke jalan besar untuk selanjutnya ke tempat pengambilan singkong di rumah di kebun pinggiran gunung. Ini kami sudah keluar ke jalan raya, jalan aspal besar. Dan kami akan terus ke sana. Tidak terlalu jauh lagi sampai di tempat pengambilan singkongnya. Al-Gaisan minta beli bakal minumnya untuk kita bawa ke tempat pengambilan singkong karena cuaca juga mulai panas. Nah, ini dia warung. Nah, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Takut kesiangan kita terus ke kebun kita untuk mengambil singkong.
Sekarang kita sudah nyampe di rumah kita yang dekat gunung sini. Nah, kita parkir motornya. Nah, ini tempat kebun singkong kami ada di samping rumah. Nah, ada beberapa pohon kebun singkong itu yang sudah kami tanam. Sekarang kami mau panen, kami mau ambil untuk buat singkong Thailand nanti. Nah, ayo kita ke belakang, kita mau lihat kebun singkongnya untuk kita ambil ya. Nah, dan anak-anak langsung bermain di rumah karena ini rumah masih tetap ditempatin. Sekarang kita cabut singkongnya, sobat tani. Wih, kekuatan penuh. Wah, ini kekuatan penuh. Ini singkongnya harus ditanam lagi nanti ini. Wah, ini parang nanti. Sekarang kita cabut singkongnya. Betulan tanahnya itu agak gembur, jadi tidak perlu cangkul atau apa. Langsung kita cabut aja singkongnya. Nah, karena udah terlalu keras batangnya itu, singkongnya itu ada di bawah, dan ini posisinya di lereng-lereng gunung gitu singkongnya, jadi nggak terlalu banyak isinya karena posisinya itu di lereng. Jadi singkongnya itu di batang itu udah terlalu besar-besar. Nah, sekarang setelah kita cabut singkongnya itu, kita usahakan untuk kita tanam lagi, dan kita potong-potong dulu batang singkong yang kita sudah cabut untuk kita nanti tanam kembali. Supaya apa? Supaya kita tidak kesulitan lagi untuk mencari singkong, jadi habis dipanen ditanam lagi. Nah, jadi kita itu ada terus singkongnya, apalagi singkong ini tanaman yang gampang sekali ditanam. Taruh aja, insya Allah dia tidak perlu dipupuk ataupun tidak disiram. Dia ketika ada musim hujan ataupun embun aja, dia sudah bisa tumbuh dengan subur, tanaman singkong ini. Usahakan kita tanam semua di lahan-lahan kosong itu, supaya apa? Supaya tidak tidak kelihatan gersang kalau ada tanaman singkong aja. Jadi kita bisa kelihatan lebih hijau tanaman halaman kebun kita itu.
saya dibantu sama ini anak saya, Amijar Al-Ghifari. Dia selalu ikut untuk membantu, baik ke kebun kemana dia selalu. Sekarang tadi singkongnya sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke tempat singkong kayak plastik. Singkongnya sudah kita cabut tadi untuk kita bawa pulang, untuk kita buat menjadi singkong Thailand, kita bawa pulang. Nah, sekarang kita sudah dapat singkongnya, baru kita olah untuk bikin singkong Thailand. Ayo. Sekarang kita pulang untuk kembali ke rumah, bawa singkongnya untuk kita olah menjadi singkong Thailand. Nah, ini ada bocil-bocil saya ini. Mereka sudah ada di jalan atas sambil menunggu saya untuk pulang ke rumah. Nah, sekarang kita sudah balik dan kita dekat rumah. Nah, ini sudah kelihatan rumah kita udah balik. Jalannya masih becek-becek ya. Nah, kita udah nyampe di rumah. Dan kita siap-siap untuk mengerjakan singkongnya. Kita taruh motor dulu, baru kita persiapkan untuk mengerjakan singkongnya. Sekarang kita kupas singkongnya. Nah, kita potong-potong, kita bersihkan. Nah, kita mulai mengupas singkongnya ya, untuk segera kita olah menjadi singkong Thailand itu. Ya, terus itu kita bersihkan dulu singkongnya itu, tanah-tanahnya dan kulit-kulitnya itu ya, di belakang rumah. Nah, kita bersihkan semua sampai bersih.
kemudian singkongnya itu dipotong-potong dan dibantu istri dan juga arahan istri. Singkong itu ukuran berapa dipotong-potong. Jadi singkongnya harus dipotong kecil-kecil dan ada ukurannya, jangan terlalu besar supaya nanti untuk memasaknya itu enak singkongnya itu. Jadi diukur atau diatur, yang kecil dibelah ataupun yang besar dibelah 3 atau 4 supaya masaknya itu cepat dan cepat larut di dalam merebus nantinya. Jadi singkong-singkong ini kita potong-potong kecil-kecil untuk selanjutnya diolah dan dimasak. Setelah dipotong-potong singkongnya itu kita bersihkan lagi. Nah, kita bersihkan dengan air 2 atau 3 kali menggantikan airnya itu. Nah, kita betul-betul membersihkan singkong ini supaya apa? Supaya kelihatan betul-betul bersih untuk kemudian kita nanti memasaknya. Sekarang kita siapkan tempat untuk memasak singkongnya. Nah, kita masukkan air 2 liter air karena singkongnya itu kurang lebih berat bersihnya itu setelah kita potong-potong itu hampir 2 kilo. Jadi untuk airnya juga kita siapkan itu 2000 ml atau 2 liter air. Jadi sebesar ini. Kita masukkan singkongnya di dalam tempat masaknya itu, kita aduk-aduk singkongnya. Nah, kemudian baru kita nyalakan apinya itu. Oh ya, jangan lupa masukkan garam secukupnya, ya sekitar 1 sendok teh begini, ada ukurannya itu ya, secukupnya lah garam itu. Kemudian kita aduk-aduk singkongnya. Untuk pengharumnya itu tambahkan daun pandan 1 lembar di dalam rebusan singkongnya. Agar apa? Agar singkongnya nanti setelah masak itu harum. Daun pandan ya. Ini kelihatan terasa enak dengan harumnya itu. Nah, kalau sudah mendidih begini, kita aduk-aduk supaya tidak lengket di bawahnya daun singkongnya itu. Jadi setiap sudah mendidih airnya sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, nah ini udah mendidih dan kelihatan udah kental-kental ya, sudah airnya itu ya. Nah, singkongnya udah mendidih betul dan kelihatan udah kental begini. Selanjutnya kita masukkan gula pasir. Kita taburin gula pasir di rebusan singkongnya itu yang sudah agak kental-kental begini ya airnya. Nah, kita aduk di rebusan singkongnya itu. Nah, untuk takaran gula pasirnya itu kalau ini sebanyak 2 kilo rebusan singkongnya itu kita memakai gula pasir itu 300 gram gula pasir untuk kita taburkan di dalam singkongnya. Kita diamkan singkongnya itu, baru kita tutup kembali singkongnya. Selanjutnya kita siapkan tempat untuk memasak flaknya, dan ini saya memakai santan kelapa instan yang ukuran 60 mg sebanyak 4 bungkus.
Jadi 4 bungkus ya. Untuk ukuran singkong yang 2 kiloan tadi ya cukup 4 bungkus santan kelapa instan aja. Masukkan di dalam wadah untuk kita masak. Nah, tambahkan vanila bubuk. Nah, terus tambahkan tepung terigu 2 sendok makan ya. Nah, ini juga tepung maizena 2 sendok makan. Jadikan satu di dalam wadah untuk memasaknya itu. Nah, tambahkan garam secukupnya lah. 1 sendok secukupnya lah garam untuk kita masak. Terus tambahkan juga 1 sendok makan susu kental manis. Biar kelihatan manisnya itu karena tidak terlalu banyak manis di sini karena sudah ada manis di rebusan singkongnya tadi. Nah, untuk airnya itu 1 liter air atau 1000 mg kita pakai airnya itu. Nah, ini kita aduk-aduk ya supaya tidak lengket di bawahnya, itu kita aduk-aduk, atau bisa juga kita saring dulu flaknya itu. Flaknya ini kita masak dengan api jangan terlalu besar ya, api sedang aja sambil terus tetap diaduk flaknya ini. Jadi ingat masaknya itu jangan pakai api besar, jadi masaknya pakai api sedang. Nah, tambahkan juga daun pandan di dalam flaknya ini supaya harum aromanya itu di flak kita ini, singkong Thailandnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai betul-betul dia kental, dan ingat masaknya itu jangan pakai api yang besar, yaitu api yang sedang-sedang saja. Setelah kentalnya merata diaduk-aduk, kita perhatikan apinya kita kecilkan. Nah, kalau kita sudah merasa atau dirasakan udah betul-betul ini udah masak dan kentalnya merata, nah kita matikan apinya. Singkong Thailandnya udah siap. Nah, kita mau kemas di dalam wadah mika seperti ini. Karena singkong Thailandnya itu kita buat untuk dijual juga buat buka puasa atau takjil ini. Setelah itu kita masukkan flaknya itu di atas toppingnya itu, sebagai topping ya, singkong Thailandnya itu. Nah, ini flaknya itu yang dari santan kelapa tadi. Nah, pemirsa, selanjutnya kita tambahkan atau taburkan keju untuk toppingnya ya. Kita taburkan keju. Untuk menabur keju ini istri saya yang mengerjakannya, karena perempuan itu lebih telaten dan lebih tahu takarannya berapa yang harus dimasukkan sebagai topping untuk singkong Thailandnya ya. Nah, ini adalah istri saya, jadi dia sedang menaburkan kejunya sebagai toppingnya ya. Nah, sobat tani, inilah singkong Thailandnya. Nih, itu sudah dikemas ini. Sudah dikemas seperti ini semua singkong Thailandnya. Dan ini hasil ambil singkong dari kebun kecil tadi di rumah sana. Dan saya kan diproses dan saya membantu istri saya sehingga dan dibantu sama istri. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ini untuk takjil.
Tapi alhamdulillah, tapi senang karena apa? Hasil kita, karya kita dihargai orang. Bukan masalah nilainya, tetapi masalah orang suka dan orang merasa apa yang kita kerjakan itu dihargai orang, itu sungguh luar biasa. Dan itu membuat hati kita itu, perasaan kita itu bangga bahwa apa yang kita kerjakan itu membuahkan hasil. Nah, persoalan nilai dan harga itu kan nanti dulu, tapi orang ketika kita berbuat ini, orang suka melihatnya, nah itulah nilainya, itu nilai kepuasan. Oke. Sobat Ani, ini habis pulang terawih. Ini singkong Thailand tadi, enak kita makannya. Sobat Ani, singkong Thailandnya. Masya Allah. Pas. Ini blacknya, yang putih ini santan kelapa tadi. Nah, ini kejunya, campur keju ya, keju. Manisnya nggak terlalu manis, ini pas ini ya. Rasa santan kelapanya dan aroma daun pandannya luar biasa. Ini pas memang untuk takjil berbuka puasa itu cocok sekali. Tapi saya biasanya itu habis buka minum teh panas sambil makan kue-kue. Di situ baru makan habis sholat maghrib, makan ini nasi sedikit dan terawih. Nah, ini pulangnya baru kita coba singkong Thailandnya. Luar biasa, Sobat Ani. Bahannya murah meriah, dari singkong direbus dengan ada gula, santan kelapa, dan beberapa macam bahan yang lain tadi. Jadilah singkong Thailand rumahan. Nah, ini sudah ada tadi, udah berapa yang udah diantarkan ke pelanggan. Alhamdulillah, samping kita bisa untuk makan sendiri, ketika ada yang berminat ataupun ada yang pesan, ya bisa menghasilkan. Terima kasih untuk kali ini. Jumpa kembali nanti episode yang akan datang dengan hal-hal inspiratif lainnya.
di channel Willy Bima, Babe Willy, Sobat Tani Inspiratif. Oke, itu semuanya.